Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Butiran Islami. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun nikmat yang Allah berikan patut kita syukuri walau itu sedikit. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad 278. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Jadul Ma'ad, ada 4 hal penghambat rizki, yakni 1. Tidak amanah. Tidak amanah ini juga jadi sebab orang sulit percaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanat pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanat maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi hutang. Ingatlah bahwa utang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga jadi sebab rezeki sulit datang, karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah. Contohlah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang yang cuma mau duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Fath Al-Bari 306. Jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai malas bekerja. Ibnu Alan mengatakan bahwa hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai dan enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki, karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Dalil Al-Falihin 335. Inilah keutamaan bagi seseorang yang rajin mencari nafkah untuk keluarganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sedikit beribadah. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 2-3. 4. Tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Syakhar Al-Hamidi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Syakhar sendiri adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Syakhar bin Wada'ah. Hadis riwayat Abu Daud 2606. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu subuh dan pagi untuk malas dan enggan bangun subuh. Dan ini bahayanya jika meninggalkan sholat subuh, maka akan lepas dari jaminan Allah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk orang munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Demikian 4 hal yang menjadi penghambat rezeki. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman jamaah channel Butiran Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 4 hal yang menjadi penghambat rezeki. Semakin banyak amalan baik kita selama di dunia, insya Allah kelak akan menjadi ahli surga. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.